Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi kudus al-ilahul wahid demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasihi oleh Tuhan, lagi-lagi kita akan menunjukkan kebetulan daripada Ustadz Zuma. Bahkan dia menunjukkan karangan bebas yang begitu akut, yang justru sebenarnya menjadi koreksi penting bagi mereka ini dalam hal memiliki literatur yang bertanggung jawab, teman-teman. Mengapa saya katakan demikian? Nah, dalam debat kali ini, dalam diskusi kali ini memang benar-benar luar biasa, karena yang pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu merupakan pertanyaan yang membuat Ustadz Zuma sebenarnya nggak bisa memakai besar suaranya atau dali-dalinya atau karangan bebasnya itu tidak mempan. Tapi alhasil dari semua diskusi atau semua debat yang dilaksanakan pada kali ini menunjukkan sangat tidak akuratnya cara berpikir dia. Bahkan ketika dia bicara justru kena skak, teman-teman. Justru kena bahwa apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan fakta. Mari kita simak, jangan skip supaya informasinya lengkap. Ini dia video. Yang terlontar dari mulutnya pasti tipuan. Anda mengatakan Yesus tidak dibangkitkan di awal. Kami kasih data, ternyata dibangkitkan oleh Allah. Cara tipuan berikutnya adalah Yesus adalah Allah itu sendiri. Dengan demikian, Anda mengaku Yesus bukan manusia, karena dia adalah Allah. Lagi menertawakan apa? Kalian menertawakan bangsa yang lagi fitnah di sini. Iya. Saudaraku, Anda mengatakan Yesus itu dibangkitkan oleh Allah dan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Dengan kata lain, Anda Yesus tidak adalah Allah mengakui itu sendiri. Berarti dia bukan manusia. Berarti Yesus bukan manusia. Yesus adalah Allah itu Berarti sendiri. Yesus bukan manusia. Adalah pencipta kamu. Berarti Yesus yang bukan menciptakan manusia. kamu. Berarti Yesus bukan manusia. Yesus adalah Allah itu sendiri, paham? Oke, baik. Paham? Berarti Yesus bukan manusia. Titik. Udah dibilang Yesus adalah Allah itu sendiri, paham? Berarti Anda antikristus. Yesus adalah Allah itu sendiri, paham? Berarti Anda antikristus, karena Yesus itu manusia, sementara Allah bukan manusia. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 nomor 1, firman yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Yesus ada Allah itu sendiri. Berarti Yesus ini manusia atau bukan? Lukas 2 ayat 11, hari ini bagimu telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Oke, Tuhan kan? Berarti yang lahir ini Tuhan, bukan manusia. Allah itu sendiri datang ke Saya dunia tanya, untuk yang lahir manusia. ini manusia atau Tuhan? Tuhan. Paham. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan semua. Tepuk tangan. Mengenai ayat Al-Quran. Tapi saya kita dialog aja, ambil tema. Kita ambil tema. Kita ambil tema apa? Temanya apa? Antara Bang Juma sama saya apa bukan temanya? ahli Alkitab, Bang. Saya Lu bukan ahli ahli apa? Alkitab. Saya Biarin dulu, Bang Dewa, biarin dulu kita dengar dulu. Ada Gurunda bisa jawab. Silakan. Ya. Jadi begini Bang Suma ya, saya tujukan bicara saya ini kepada Bang Suma ya. Jadi kalau Anda mau berbicara, itu silakan di room ini Anda berbicara menurut Al-Quran. Yes. Jangan Tadi saya sudah menurut jangan Al-Quran. bahas Alkitab orang lain. Nggak bisa Mbak. Cari Karena kebenaran perintah di dalam kitab Al-Quran. Ibu, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Itu melanggar undang-undang negara Kapan kita. kesempatan saya buat ngomong? Tadi kan Bang Suma ngomong, saya diam. Iya, oke, silakan. Ya, jadi saya hanya menanggapi apa yang sudah Bang Suma katakan tadi. Jadi silakan di dalam room ini kalian membahas menurut Al-Quran, karena itu sesuai ajaran kalian dan kalian paling paham tentang ajaran agama kalian. Dan saya pun paling paham tentang ajaran agama saya. Jadi seperti ini Bang, kita nggak perlu menjatuhkan ajaran agama orang lain agar terlihat ajaran agama kita itu lebih baik daripada orang lain. Sebentar Amora, kamu di sini mau menasehati? Enggak, saya nggak menasihati enggak. Terus? Ini hanya saran, masukan saya saja. Enggak, kalau keyakinan Anda yang Anda imani itu Anda merasa benar, ya kenapa kita bahas? Dibahas, diskusi jangan gurus. Kalian bahas loh di sini. Bahkan sudah banyak ayat-ayat yang menyimpang. Loh, makanya luruskan. Silakan diskusi Anda luruskan. Yang Anda anggap salah yang dibawa oleh Gurunda, silakan Anda sampaikan. Dan gitu loh kalau Anda yang benar. Seperti tadi, kalian mengatakan Paulus itu salah satunya ya yang saya anggap tidak benar. Barusan itu Bang Suma itu katakan tadi bahwa Paulus itu disuruh untuk mengajarkan agama memberitakan Injil itu apa tadi itu dia ngomongnya. Udah lupa saya tadi dia ngomong apa itu tentang Paulus tadi. Disuruh mengajarkan agama dengan cara yang gimana tadi itu. Itu aja salah. Kita nggak seperti itu Kristen, Pak. Beneran. Kita paling paham ajaran agama kita. Kita paling paham. Dan kalian juga paling paham dengan ajaran agama kalian. Ibu masuk ke room Kristen bisa nggak Bu? Ibu masuk ke room Kristen. Ibu kasih tahu mereka jangan bahas Al-Quran itu Bu ya. Bisa? Sudah. Sebentar Bang Dewa. Biar dia tanggapi dulu yang dia tuduhkan ke Gurunda tentang Paulus. Silakan Gurunda. Luruskan dia pikiran pemahamannya, silakan. Iya. Jadi gini Bu, Kristen itu agama syiar Bu. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Jadikanlah semua bangsa menjadi murid. Agama Kristen itu agama syiar. Hanya saja pelanggaran yang dilakukan oleh Kristen itu terlalu dibiarkan. Kenapa saya katakan sabar dulu. Soalnya nanti saya bisa lupa lagi.
Loh. Bang Suma katakan ini agama siar ini dapat apa? Dapat infonya dari mana? Itu apakah pendapat sendiri atau memang Dalam kitab saudara, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. itu amanat agung Bang Suma? Nah itu dia makanya. Amanat tahu. Nah itu tahu makanya amanat memang. itu Itu perintah itu. enggak, amanat sama perintah itu beda. Lah amanat Perintah itu itu apa? keharusan. Beritakan. Beritakan. Yang tidak percaya dihukum, yang percaya dibaptis. Di mana? Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Itu perintah. Nah, seperti inilah kalian. Loh, kenapa Anda tidak bisa bantah kitab saudara? Kenapa? Paulus di dalam Galatia 1, 16, 17, aku diperintahkan sebagai rasul untuk non-Yahudi. Itu yang saya bantah Bang Suma. Bukan Alkitab saya yang saya bantah, tapi Alkitab yang keluar dari konteks. Itu yang saya bantah. Ada nggak perintah di dalam kitab saudara untuk mengajarkan Injil kepada seluruh manusia? Ada? Ya, ada. Salah tidak kalau saya membantah Injil yang Anda beritakan itu agar supaya manusia tidak disesatkan dengan Injil itu? Salah tidak? Kenapa disesatkan? Loh, disesatkan disuruh menyembah manusia. Tapi apa buah-buah dari firman yang Buah-buah dari firman itu apa coba? Apa buah-buah dari firman? Menyembah kepadanya sesama manusia. Siapa yang mengajarkan bahwa Tuhan itu memiliki kelamin? Nabi mana? Waduh. Waduh kan? Waduh kan? Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub punya kelamin? Lebih rohani, tidak ada membahas. Lebih rohani. Makanya kita berdiskusi. Makanya kita berdiskusi. Ajarkan agama Anda yang menyembah roh-roh, dan kami akan membantah bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu bukan roh. Itu diskusi yang benar. Jangan Anda datang melarang, sementara di sebelah Al-Quran habis dipretelin sama orang-orang yang tidak mengerti tentang Al-Quran. Membacanya pun tidak bisa. Itu kan oknum Bang Suma. Sama, ini juga oknum. Kalian oknum juga ya? Yes, betul. Berarti kalian membalas ya? Bukan membalas, kami mempertahankan akidah kami dengan serangan-serangan kristenisasi, di mana di Alkitab, di Al-Quran dikatakan bahwasanya orang-orang kafir itu adalah penolong-penolong setan untuk durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Al-Furqan ayat 55. 2 Yohanes 1 nomor 7. Dengarkan. 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah setan itu, itulah iblis itu, dan itulah antikristus itu. Itu dalil. Maka kami setelah mengetahui ada dalilnya bahwa ternyata setan adalah yang pergi ke seluruh dunia mengajarkan Yesus bukan manusia. Siapa itu? Hindu? Bukan. Buddha? Bukan. Ateis? Bukan. Islam? Bukan. Lalu siapa? Kristen. Maka kami harus membentengi diri dari ajaran setan. Sampai sini paham? Jadi seperti inilah kalian membela keimanan kalian. Oh iya, kami berdata Bu, kami nggak bisa muluk-muluk. Saya bacakan sekali lagi ya, saya bacakan. Supaya ibu itu sadar bahwa apa yang kami lakukan itu adalah tindakan yang sudah benar. Menghindarkan manusia dari ajaran setan yang membungkus diri dengan ajaran kasih. Sebab penyesat dalam bahasa Yunani disebut planos. Planos artinya pembohong. Oke, pembohong, penyesat itu sama dengan iblis. Sebab banyak pembohong telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Dari Yerusalem keluar ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si pembohong dan itulah antikristus itu. Jadi orang Kristen ketika ditanya, Yesus itu manusia atau Tuhan? Jawabannya, Yesus itu Tuhan. Berarti dia adalah pembohong dan dia adalah Yesus itu antikristus. 100% Tuhan. Nah ini dia. Ini dia pembohongnya. Inilah pembohongnya. Inilah penipunya. Makanya kami membentengi akidah kami dari ajaran setan yang mengatakan Yesus itu 100% manusia. Tapi ada tapinya, ada tapinya. Tapi Yesus juga 100% Tuhan. Inilah ajaran setannya yang harus dihindari. Saya tidak pernah jadi setan selama saya jadi Kristen. Memang setan tidak pernah ngaku. Tapi dengan mengajarkan anak Anda, sekarang saya tanya, anak Anda ajarkan Yesus itu manusia atau Tuhan? Jujur. Dia belum ngerti. Anak saya yang Ya, nanti kalau dia ngerti, Anda ajarkan dia ke gereja menyembah manusia atau menyembah Tuhan? saya tidak akan ajarkan, tapi dia ke sekolah minggu itu yang mengajarkan. Jangan munafik. Di sekolah minggu, bukan Ini saya. ibu sudah mencerminkan ajaran setan. Anak Anda akan Anda giring ke gereja menyembah Tuhan yang adalah manusia. Betul atau tidak? Betul. Ketika Anda mengajarkan anak Anda mengajak mereka ke gereja menyembah manusia dengan Anda mengatakan dia adalah Tuhan. Itulah antikristus itu. Itulah penyesat itu. Ibu ketika kecil diajarkan oleh orang tua Anda, wahai anakku Amora, mari kita ke gereja menyembah Tuhan kita Yesus. Orang tua Anda itu antikristus, mengajarkan Anda yang masih kecil menyembah manusia sebagai Tuhan. Di sini kitab Anda yang menerangkan itu. Iya, begini Bang Suma. Silakan. Andaikan saya kecil, ajaran Kristen itu saya tahu bahwa yang disembah itu manusia. Kenapa saya masih Kristen sampai sekarang? Nah, sekarang Anda yakinkan diri Anda. Yakinkan saya, sekarang yakinkan saya. Sekarang yakinkan saya bahwa Kristen itu mengajarkan durhaka kepada Tuhan. Kenapa saya masih Kristen sampai sekarang? karena iblis lebih menguasai Anda. Sekarang buktikan, ajarkan saya, sadarkan saya, dengar, sadarkan saya bahwa Yesus itu bukan manusia. Atau kata-kata saya ini yang Sadarkan saya bahwa Yesus itu bukan manusia. Silakan. Satu, alasan kenapa saya mengatakan bahwa Yesus itu bukan manusia. Dia bangkit dari Karena dia netek. Hah? Ya,
Dia bangkit dari kematiannya. Katakan Bangkit kepada dari saya, kematian itu siapa banyak. manusia? Semua manusia akan Yang bangkit dari Anda kematian. bisa bangkit dari Semua kematian. kita akan bangkit dari kematian. Debata bangkit dari kematian. Lazarus bangkit dari kematian. Orang-orang Siapa suci yang yang bangkitkan ketika gempa Lazarus? keluar dari kuburan berjalan masuk ke Yerusalem. Siapa yang membangkitkan Lazarus? Sama seperti Yesus. Yesus juga Dia dibangkitkan. punya kuasa untuk membangkitkan. Yesus Dia dibangkitkan. punya kuasa untuk Yesus membangkitkan dibangkitkan. dirinya sendiri. Kalau Anda mengatakan apakah tidak bukti wajar Yesus bukan menyembah manusia, seperti itu? Yesus bukan manusia, buktinya dia bangkit. Semua. Kebangkitan Yesus itu justru membuktikan bahwa dia adalah manusia yang dibangkitkan, bukan Iya, Tuhan saya yang tahu, dibangkitkan. Bang Simbang. Jangan bohong sama saya. Jangan bohong hati nurani. Anda yang membohongi diri Anda, masa akan hanya karena bangkit dari kematian berubah menjadi Tuhan? Hai, di mana logika Anda? Yesus itu jelas-jelas manusia. Anda katakan dia adalah Tuhan. Berarti Anda adalah antikristus. Kami mendengarkan barusan. Anda membuktikan Ya, silakan. Yesus bukan manusia. Betul? Sudah bisa. Saya ngomong. Tidak, sekarang Anda akui tidak tadi bahwa Anda sedang berusaha membuktikan Yesus bukan manusia. Betul? Kan tadi itu pertanyaannya Bang Suma. Makanya Saya menjebak Anda untuk membuktikan bahwa Anda adalah antikristus dan Anda terpenjara, Anda terperangkap dengan itu. Anda berusaha membuktikan Yesus bukan manusia. Berarti sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Anda berusaha membuktikan ke saya bahwa Yesus bukan manusia. Tepuk tangan. apa yang sudah dikatakan. 1000 lebih manusia menyaksikan Ibu Amora sedang berusaha membuktikan Yesus bukan manusia. Anda kena jebakan. Andalah setannya, andalah iblisnya. Anda sedang berusaha membuktikan Yesus bukan manusia. Bang Suma lebih kelihatan setan daripada saya. Saya sedang membuktikan Yesus manusia. Anda sedang membuktikan Yesus bukan manusia. Siapa setannya sekarang? Kalau ada manusia Anda terjebak. dan dia bangkit dari kematiannya, Berarti dia manusia atau Tuhan? Tuhan. Tuhan, terima kasih. Dia Tuhan. Allahu Akbar walillahilham. Anda telah terjebak dengan pertanyaan saya. Ingat sekali lagi saya katakan kepada saudara. 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat, penipu, pembohong, planos itu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Datang sebagai manusia. Datang sebagai manusia. Dan hari ini Anda berusaha membuktikan Yesus itu bukan manusia, tetapi Yesus itu adalah Tuhan. Subhanallah. Terima kasih. Makasih Bu Amora. Amora, baca Terima nih, kasih. baca nih Mbak, kisah para rasul. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ya, para rasul jadi saksi ya. Yesus inilah Bagaimana yang dia tidak mau dibangkitkan bangkitkan itu firman-Nya? Allah. Ibu akan selalu berusaha untuk tidak mengakui Yesus manusia. Semakin Anda membuktikan Yesus bukan manusia, semakin Anda menyatakan diri Anda sebagai perpanjangan tangan setan. Inilah yang Al-Quran terangkan kepada kami umat Islam. Wa kanal kafiruna ala rabbihi zahira. Orang-orang kafir adalah penolong setan untuk durhaka kepada Tuhan. Silakan ayat itu untuk Anda kalian sendiri seperti ini. Tidak perlu baca ke saya. Saya sudah punya ajaran agama sendiri. Penyesat itu adalah dia yang tidak mengaku Yesus sebagai manusia. Anda berusaha membuktikan ke Saya kita kan Yesus katakan bukan tadi Yesus itu manusia. dia punya dua pribadi, Ah. manusia dan Tuhan. Kenapa Anda berusaha membuktikan dia Tuhan, dia bukan manusia? Bagaimana dia bisa menyatakan dirinya kalau dia tidak jadi manusia? Setelah dia menjadi manusia, dia nyatakan dirinya sebagai apa? Maksudnya? Bagaimana pertanyaan? Anda mengatakan bagaimana dia bisa menyatakan dirinya sebagai Tuhan kalau dia tidak menjadi manusia. Sekarang ketika Yesus menjadi manusia, dia nyatakan dirinya sebagai apa? Tidak perlu dia menyatakan bahwa dia Tuhan. Inilah yang dikatakan penyesat, antikristus alias penipu, pembohong. Tuhan Anda itu mengatakan tidak bagaimana mungkin Tuhan menyatakan dirinya, bisa menyatakan dirinya jikalau Tuhan tidak menyatakan dirinya dalam bentuk manusia. Oke, sekarang kita tanya, wahai manusia Yesus, coba kau nyatakan, siapakah dirimu? Apa kata Yesus? Jawab. Aku adalah manusia. Mi antropos. Baca Yohanes 8:40. Yesus dengan mulutnya sendiri mengaku, aku adalah Bukan hanya manusia. sebagai manusia, dia juga. Nah ini pekerjaan iblis nih. Ditambah-tambahin lagi, ditambah-tambahin, dibumbu-bumbuhin agar kemanusiaan Yesus itu hilang. Banyak. Bang Juma cuma bisa baca itu, tapi Mbak Juma tidak ngerti. Oke, Anda mengerti dalil itu menggunakan Iya bang, kita lebih ngerti ya ajaran. Oke, Anda mengerti dalil Ya, Anda Bang. dengan apa? Apa Jadi, alat yang Bang Anda Juma gunakan mengerti data Bang- itu? Bang Juma ngerti di Al-Quran, tapi kalau Bang Juma di Alkitab, Bang Juma belum tentu ngerti. Begitu Oke. juga sebaliknya, kita dia. Oke, baik. Kita Saya bukan terima. kita, kalau Al-Quran mungkin kita nggak ngerti. Saya terima. Saya ingin tanya, Anda mengerti tentang pernyataan Yesus barusan itu menggunakan alat apa?
Bang Febri noise. Febri. Maksudnya? Noise. Anda mengaku lebih ngerti. Orang Ya, mengerti. ya. Yang dimaksud mengerti, alat deteksinya itu akal. Sekarang kalau bukan akal, lalu apa yang Anda jadikan sandaran untuk mengakui Anda lebih mengerti dari saya? Kita sama-sama punya akal nih. Apa yang Anda punya kemudian, yang saya tidak punya, sehingga Anda mengatakan Anda lebih mengerti bahasa Indonesia yang ada dalam kitab saudara. Silakan. Imani saja. Walaupun Kecuali itu, imani saja. Kalau itu aku angkat tangan. Kalau hanya imani saja aku angkat tangan. Saya nggak bisa menolong Anda. Silakan dengan iman Anda kalau begitu. Kecuali Anda ingin mengatakan, oh di dalam diri kami ada roh suci atau hantu suci. Kecuali kalau dengan alasan itu saya angkat tangan. Saya nggak bisa menyembuhkan saudara. Tapi kalau hanya dasar akal, ayo mari kita telaah dengan akal. Kita bedah data ini dengan akal. Izin Bang, kalau pakai akal kayaknya banyak kontradiksi, makanya hanya imani saja. Nah sudah, angkat tangan sudah kalau gitu saya. Nyerah saya. Saya lebih baik berdialog dengan 10 orang yang memiliki akal daripada orang yang tidak menggunakan akal meskipun satu. Nyerah saya. Bang, setuju. Ini Muslim kah mencari kebenaran Muslim? Muslim. Kebenaran. Muslim ya. Bang Febri, tolong dikondisikan dulu suaranya itu noise sekali. Silakan dikondisikan dulu Bang. Lanjut. Oke, saya gantikan dulu yang Kristen ya, Bang, mencari kebenaran ya. Mohon maaf ya. Ya Bang ya. Ya, nggak apa-apa. Oke Bang, terima kasih. Sama-sama. Silakan, apa ya, Pak Febri, oh Mbak Amoy, silakan lanjut dulu. Pak Febri, noise, silakan. Ini di bawah ini typing yang ngomong asumsi data. Minta maaf ya kalian semua. Banyak kok ayatnya di Alkitab. Cuman kalau kami Kristen nggak diwajibkan kami menghafal. Kami hanya diwajibkan jadi pelaku firman ya, bukan penghafal firman. Jadi yang di bawah ini berhenti ya, katakan asumsi atau nggak ada data atau apa. Kalian Berarti firman Tuhan tidak ada di dalam diri Anda kalau begitu. Firman Tuhan dilihat dari buahnya. Iya buahnya, ini menyembah kepada manusia. Ini buah apa? Nabi Abraham pengikutnya nggak nyembah manusia. Nabi Musa tidak menyembah manusia. Pengikut Daud tidak menyembah manusia. Pengikut Salomo tidak menyembah manusia. Lalu siapa yang Anda ikuti menyembah manusia? Kenapa selalu Anda lekatkan kata manusia itu? Yesus manusia bukan ayam. Enggak, pribadi Tuhan itu ada dua. Allahu Akbar, la haula wala quwata. Inilah yang dikatakan Al-Quran, wa kanal kafiruna ala rabbihi zahira. Siapa yang mengajarkan Anda pribadi Tuhan itu ada dua? Yang ngajarin siapa? Argumen kalian jangan. Siapa yang ngajarin ibu? Tuhan kami. Siapa yang ngajarin ibu pribadi Tuhan itu ada dua? Kok diajarin? Loh, kalau tidak diajarin ilmu, dapat ilmu dari mana? Hantu suci itu yang ada pada diri Anda. Hantu suci yang Anda bungkus dengan kata Roh Kudus itu yang ngajarin. Itu keyakinan saya. Keyakinan pribadi berarti. Ya namanya agama sudah jelas pribadi, itu hubungan. Nah, kalau agama berarti ada panduannya. Di mana diterangkan kemudian panduan agama Anda, Tuhan punya dua pribadi? Aduh, orang ini. Aduh, berat ini Bang Sumat. Gereja Bang, di gereja Bang. Berat ini Bang Sumat. Kenapa saya? Bukan cuma dari gereja. Dari pengalaman rohani kita juga sebagai Kristen. Cepat pulang ya. Gini aja Bu, saya mau tanya satu hal ke Ibu tadi. Tadi Berat sekali ini, ya, Bu, berat. statement dari Ibu yang mengatakan Yesus itu bangkit sendiri atau dibangkitkan, Bu? Tuhan Yesus itu berhak menyerahkan nyawanya dan mengambil. Saya nggak nanya berhak, Bu. Yang saya tanya pernyataan Ibu tadi yang mengatakan Tuhan. ketika Ibu mengatakan Yesus itu bangkit sendiri. Nah, menurut dari Ibu, Yesus itu bangkit sendiri atau dibangkitkan? Dia membangkitkan diri sendiri dan menyerahkan nyawanya sendiri. Kalau dia Membangkitkan punya diri kuasa sendiri. menyerahkan nyawanya sendiri, sudah jelas Ibu dia sudah punya baca kuasa untuk firman. membangkitkan dirinya sendiri. Baik, saya Titelnya tanya sekali dirubah, lagi, Bang. Bu. Saya tanya sekali lagi, sebentar. Saya tanya sekali lagi. Yesus itu dibangkitkan atau bangkit sendiri? Bangkit sendiri. Baik, Bunda Rama tolong buka Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Itu Silakan yang baca dulu sama Ibu. Itu yang kebuka tadi, tapi dia tidak Ya, membuka. dibuka aja. Sepertinya kalian Nggak apa-apa, akan dibuka aja. ayat itu akan ngomong Allah yang membangkitkan. Betul. Udah betul. saya tahu. Terus? Firman dan Allah tidak dapat dipisahkan. Bu, Jadi yang saya tanyakan di firman sini, yang Bu. jadi manusia itu Tadi Allah. katanya dua Oh, yang pribadi. Allah. Tadi katanya dua pribadi. Tidak bisa dipisahkan. Mereka tiga pribadi tapi Oh, satu tiga hakikat. pribadi. Tidak bisa dipisahkan. Jadi udah Matius 3 nomor 17 dibuka. Asumsi selesai sudah. Sudah tulisannya dibangkitkan tapi dirubah membangkitkan diri itu gimana itu? Yang rubah terus Mungkin siapa itu ayatnya, berarti? mungkin Kalau ayatnya, Bu, Bapak ya. apakah firman? Sebentar, Bu. Itu firman itu tidak bisa tidaklah Ketika Allah. Ibu tadi mengatakan Kalau kepada Bapak juga kami, tidak bisa kalau tidaklah Yesus, Allah. Roh Kudus juga Ketika tidak Ibu, bisa tidaklah sebentar. Allah. Ketika tadi Ibu mengatakan kepada kami, Yesus itu bangkit sendiri. Mungkin itu ayatnya masih ada di kantor kelurahan, Bu. Silakan ambil dulu, tempelkan di situ, Bu, ya. Karena dengan jelas mengatakan di Kisah Para Rasul 2 nomor 32, inilah Yesus yang dibangkitkan Allah, Bu. Jangan Ya, dilawan Allah, Bibelnya, kan? Bu. Jangan dilawan. Jangan Allah, dilawan kan? Bibelnya. Udah tahu Tadi kenapa saya. Ibu mengatakan kalau misalkan Yesus itu bangkit sendiri? Kenapa Ya mengatakan itu dirinya seperti itu? sendiri.
Nah, ya Allah ya Rabbi. Membangkitkan dirinya sendiri, Bang. Wah, Inilah yang dikatakan pembohong, penyesat itu. Penipu itu adalah mereka yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Dia akan menggunakan 5.677,90 juta 6 kali cara jitu untuk menipu, asumsi, segala macam akan dilakukan. Kenapa? Karena mereka adalah perpanjangan tangan setan. Ketika dia mengatakan Yesus tidak dibangkitkan, datanya Yesus dibangkitkan, pasti dia punya cara penyesat yang lain. Dia akan menggunakan jurus penyesat yang lain. Oh, itu adalah Allah itu sendiri. Berarti ketika Yesus ditampar, berarti yang ditampar itu adalah Tuhan itu sendiri. Sebenarnya yang datang sebagai penyesat itu adalah Muhammad. Ya. buktikan. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing pun rasa coklat. Untuk apa kalian katakan baru? Di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa Yesus itu bukan manusia? Untuk di mana dia dalilnya? Apa Islam itu lahir? Loh, Islam lahir untuk meluruskan dan membersihkan Yesus dari orang-orang kafir. Itu satu pertanyaan besar untuk saya. Sebenarnya Islam ini lahir setelah Kristen ini untuk apa? Untuk membersihkan Yesus dari orang-orang kafir. Sampai kalian katakan kami kafir, kenapa? Kafir, Galatia 2 nomor 14, orang-orang yang hidup secara tidak tradisi Yahudi adalah orang-orang kafir. Baca kitab saudara. Berarti Yahudi kafir ya? Loh, orang yang hidup tidak secara Yahudi adalah orang kafir. Galatia 2 nomor 14. Anda hidup secara Yahudi enggak? Tapi banyak ajaran Yahudi itu yang salah juga. Siapa Anda yang menyalahkan agama orang? Nggak boleh kayak gitu. Kalau agama adalah begini, saudariku Amora, Anda mau menegakkan benang bahasa itu tidak akan mungkin. Adalah lebih baik pelajari Bible dengan baik-baik. Ya, pakai akal baca Bible itu. Makanya saya naik di room ini karena saya mempelajari agama saya dengan baik. Tapi begitu ditanya Bible, Anda tidak mengerti. Anda nggak ngerti. Anda hanya mengatakan kami pelaku, kami bukan penghafal. Bagaimana Anda bisa melakukan sesuatu tanpa Anda tahu hukumnya apa? Saya tahu itu ada. Oke, sekarang mana perintahnya menyembah Yesus? Mana perintahnya menyembah Yesus? Cuman kan saya tidak hafal. Alasan. Itu sama dengan anak TK yang melakukan suatu kegiatan, begitu ditanya pelangak pelongo. Saya langsung tahu yang membangkitkan Yesus itu Allah. Makanya tadi karena saya tahu itu ada. Nggak ada. Kalau ada mana? Mana dong? Tadi kalian mau bacakan. Siapa kalian kan tanya tadi siapa yang membangkitkan Yesus. Makanya saya langsung bisa tebak bahwa itu Allah karena memang ada ayatnya. Berarti Yesus dibangkitkan. Makanya saya kasih tahu. Iya, berarti Yesus dibangkitkan. Anda mengatakan Yesus tidak dibangkitkan, tapi faktanya dibangkitkan. Itulah penipu itu. 2 Yohanes 1 nomor 7. Kenapa semua serba tipu? Karena dia tidak mengaku Yesus itu manusia. Maka semua aspek yang terlontar dari mulutnya pasti tipuan. Anda mengatakan Yesus tidak dibangkitkan di awal. Kami kasih data. Ternyata dibangkitkan oleh Allah. Cara tipuan berikutnya adalah Yesus adalah Allah itu sendiri. Dengan demikian, Anda mengaku Yesus bukan manusia karena dia adalah Allah. Ini lagi menertawakan apa? Kalian menertawakan bang semua yang lagi fitnah di sini. Iya. Saudaraku, Anda mengatakan Yesus itu dibangkitkan oleh Allah dan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Dengan kata lain, Anda tidak mengakui Allah itu sendiri. Berarti dia bukan manusia. Berarti Yesus bukan manusia. Yesus adalah Allah itu sendiri. Yesus bukan manusia. Pencipta kamu. Berarti Yesus bukan manusia. Berarti Yesus bukan manusia. Yesus adalah Allah itu sendiri, paham? Oke, baik. Berarti Yesus bukan manusia. Udah dibilang Yesus adalah Allah itu sendiri, paham? Berarti Anda antikristus. Yesus adalah Allah itu sendiri, paham? Berarti Anda antikristus karena Yesus itu manusia. Sementara Allah bukan manusia. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 nomor 1, firman yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Yesus ada Allah itu sendiri. Berarti Yesus ini manusia atau bukan? Lukas 2 ayat 11. Hari ini bagimu telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Oke, Tuhan kan? Berarti yang lahir ini Tuhan, bukan manusia. Allah itu sendiri datang. Saya tanya, yang lahir ini manusia atau Tuhan? Tuhan. Tuhan, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan semua. Tepuk tangan. Dengarkan itu, saudari Afra, dengarkan. Ternyata Kristen diajarkan Yesus itu datang sebagai Tuhan. Subhanallah, tepuk tangan. Takbir, yang di bawah takbir. Yang di bawah takbir. Ternyata terbukti memang betul Kristen ini adalah perpanjangan tangan setan yang mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang lahir sebagai Tuhan di kota Daud. Yesus bukan manusia menurut Markus 2, tapi Yesus itu adalah Tuhan yang lahir di kota Daud. Saya ulang lagi, saudara Petro, yang lahir dan nenen ke ibunya ini Tuhan atau manusia? Ih, nenen menghina agama orang lain. Wah. Lukas 11:27 Yesus nenen. Lukas 11:27 Yesus nenen. Makanya belajar Bible. Sekarang Petro, saya tanya, yang lahir, yang disunat nonotnya, yang nenen itu Tuhan atau manusia? Jawab. Bang. Jawab. Kami nanya di sini, Bu. Kami jawab. Orang yang sudah bertobat. Jawab. Saya nggak ngomong jorok. Jawab saja, Bu. Jawab saja, Bu. Kitab Anda anti teks kalau begitu.
Saya masih sopan. Kalau di kitab Anda dituliskan apa? Berbahagialah tete yang engkau isap. Masih bagus bahasa saya kan? Itu terjemahan kitab saudara. Saya masih mengatakan nenen, masih bahasa gaul. Lari dia malu, tepuk tangan. Menurut Anda, tapi tidak Jangan standar Makanya baca Bu, baca. Kita mau dibaca makanya. benar. Kristen Jangan itu seperti standar apa? ganda, itu murni munafik. Saya bahkan lebih memahami Kristen itu seperti apa Hipokrit daripada murni. Anda. Bagaimana Anda bisa memahami? Anda tidak paham Ajaran Bible. agama orang lain, tapi menjelaskan ajaran agama orang lain. Itu seperti apa itu? Ini saya sedang menjelaskan Al-Quran. Wa kanal kafiruna ala rabbih zahira. Kalau mau ajaran kamu Ini saya sama. mau dengar. Ini nih, orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhan. Nah itu menurut Al-Quran Anda. Sekarang mari kita buktikan. Mari kita Saya buktikan. tidak mau saya mau beradu. Cara membuktikannya tentang ajaran adalah kitabnya agama orang lain. Yahudi Kristen itu sendiri. 2 Yohanes 1 nomor 7. Setan itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia. Tadi apa? Itu akan lebih Muncul paham mengenai ajaran agama kamu dan saya muncul tadi saudara siapa namanya tadi itu? Dia mengatakan telah lahir Tuhan. Berarti yang lahir Tuhan katanya. Kemudian Anda mengatakan Yesus tidak dibangkitkan. Tuhan itu penguasa. Terbukti Yesus dibangkitkan oleh Allah. Anda mengatakan Yesus adalah Allah itu sendiri. Dengan Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, itu sama halnya Anda mengatakan Yesus itu bukan manusia. Berarti Anda adalah penyesat. Punya Allah yang bernama Bapa. Mulai. Lilit aja terus. Lilit aja terus lidahnya. Lilit terus lidahnya. Ajaran kita beda. Mengenai konsep ketuhanan itu kita sudah beda. Sama enggak konsep ketuhanan Anda dengan konsep ketuhanan Yesus? Kami tidak mau beradu argumentasi. Jangan ke Islam, jangan ke Islam. Buktikan ke kami bahwa konsep ketuhanan. Jelaskan ke kami konsep ketuhanan yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel itu sama dengan konsep ketuhanan yang diajarkan gereja kepada Kristen. Coba buktikan. Kalian menjelaskan Tuhan orang agama lain. Sekarang jelaskan konsep ketuhanan Yesus yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel dengan konsep ketuhanan Kristen yang diajarkan pendeta di gereja. Silakan. Sama tidak? Islam. Sama tidak? Ya, udah selesai. Sama tidak? Jangan menjelaskan agama Tuhan. Saya tidak akan menjelaskan. Saya tidak akan menjelaskan. Sekarang giliran Anda menjelaskan konsep ajaran ketuhanan yang Yesus ajarkan kepada muridnya Bani Israel dan konsep ketuhanan yang diajarkan Roma kepada orang Kristen. Silakan, saya diam. 1, 2, 3. Yang lain, silent. Jangan bersuara. Silakan. Tidak perlu saya jelaskan masalah. Ya. Aduh. Karena Yesus ajaran ketuhanannya, konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Yesus kepada Bani Israel itu sama dengan Islam. Sementara konsep ketuhanan di ajaran Kristen itu sama dengan ajaran paganisme, sama dengan ajaran politeisme. Makanya Anda nggak mau jelaskan karena konsep ketuhanan yang Yesus ajarkan kepada muridnya berbeda dengan konsep ketuhanan Kristen, beda. Makanya Anda malu untuk menjelaskan. Gitu saudara Amora. Harusnya Anda berterima kasih karena ada kami yang menyadarkan Anda dari kesesatan menyembah manusia. Untuk apa saya menjelaskan? Nggak tahu. Tujuan untuk apa saya menjelaskan tentang keyakinan saya, tentang ajaran saya, tentang Tuhan saya di room ini kalau kalian tidak meyakininya? Loh, tak perlu kita meyakini, kita dengarkan dulu. Kalau sudah betul, baru kita meyakini. Itu baru orang berakal. Masa kan ada orang datang dalam karung dia menjual sesuatu. Ini loh bang, aku menjual emas. Mana emasnya? Ini dalam karung. Bayar. Itu yang dikatakan berakal. Nah, kita bayar karungnya. Begitu kita buka karungnya ternyata isinya adalah ikan goreng. Batu. Bukan jadi itu. Kau pakai untuk itu. Nggak bisa ada doktrin, kita terima dulu. Kita harus mendengarkan dulu. Kecerdasan untuk menfitnah ajaran agama orang lain. Apa yang saya fitnah? Membohongi orang lain. Apa yang saya fitnah? Apa? Saya mengatakan Yesus manusia. Apakah itu fitnah? Saya mengatakan Yesus bukan Tuhan. Apakah itu fitnah? Saya mengatakan penyesat itu adalah mereka yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia. Apakah itu fitnah? Semua juga orang Kristen Amora sendiri yang fitnah, kitabnya dibangkitkan, dia mengatakan membangkitkan dirinya. Yang melintir kitab saudara. Kami yang meluruskan. Yesus dibangkitkan oleh siapa? Oleh Allah. Orang Islam meluruskan ajaran agama Kristen. Kira-kira iya betul. Karena kalian menggunakan ajaran yang tidak berkesesuaian dengan ajaran yang ada diajarkan oleh para nabi. Yang percaya ala SWT meluruskan atau menjelaskan ajaran Tuhannya Kristen. Kira-kira bagaimana? Ya emang itu kan tujuannya. Sudah aku jelaskan. Tujuan Al-Quran datang untuk membersihkan Yesus dari orang-orang kafir laknatullah alaihi. Itu yang kau bilang kepinteran. Ini Al-Quran saya menjelaskan. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana al-kafiruna ala rabbih zahira. Ini kitab suci saya mengatakan itu. Iya, silakan kalau kitab sucimu, saya nggak mau membahas. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'alu takum fitnatum fil ardi wa fasadun kabir. Dan orang-orang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah,
niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar. Makanya selama ada umat Islam, insya Allah dunia akan baik-baik saja. Kalau yang ada hanya tinggal orang kafir di dunia ini, maka akan terjadi kerusakan di mana-mana. Moral menjadi rusak, tataran kenegaraan menjadi hancur, penyakit kelamin akan merebak kemana-mana. Itu kalau sudah tidak ada ajaran Islam di atas muka bumi. Bayangkan, kalau Indonesia tidak mayoritas Islam, maka LGBT akan menjadi sebuah komunitas legal di negara kita ini. Untung saja mayoritas Islam. Kemudian, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Apa perbuatan keji dan mungkar yang diajarkan oleh setan? Menyembah kepada sesamanya manusia. Ajaran setan mengajarkan menyembah kepada sesama manusia. Ajaran setan mengajarkan manusia menyembah kepada sesamanya manusia. Itu ajaran setan. Lihat saja ini seperti ini, Bang Suma ini. Markus 5. Ini cerminan Markus 5. seperti ini. Setan merasuki seseorang, menyebabkan seseorang itu menyembah Yesus. Ketika orang itu tidak lagi kerasukan setan, dia tidak lagi menyembah Yesus. Lihat nih, cerminan agamanya nih. Berarti ajaran agamanya ya seperti ini. Tidak perlu bermanis-manis. Yang pahit katakan pahit, yang manis katakan manis, yang hitam katakan hitam, yang gelap katakan gelap, yang putih katakan putih, yang terang katakan terang, yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Saya tidak perlu bermanis-manis dengan mengaku ajaran kasih, tapi intinya kasihan adalah perlu. Kebenaran harus ditegakkan. Ajaran agama saya kebenaran harus ditegakkan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang Islam, jangan kau mengikuti langkah-langkah ajaran Kristen. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Artinya jangan kau mengikuti ajaran yang menyembah kepada selain Allah. Jangan kau mengikuti ajaran yang stempelnya di depan kasih, tapi di dalamnya laknat, mengajarkan menyembah kepada sesamanya manusia. Jangan. Meskipun ajaran itu datang dengan satu truk Indomie, dengan pamflet, dengan buku-buku yang mengajarkan keselamatan versi mereka, jangan kamu mengikuti. Karena hanya ajaran paganlah yang Tuhannya berkelamin. Hanya ajaran paganlah yang Tuhannya punya anus. Para nabi tidak pernah mengajarkan Tuhan itu manusia. Para nabi mengajarkan Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22, Yeremia 10 nomor 6. Tuhan tidak serupa dengan manusia. Tuhan tidak serupa dengan manusia. Tuhan tidak serupa dengan manusia. Tuhan tidak serupa manusia. Apakah Tuhan itu serupa manusia menurut Yesus? Kata Yesus, Yohanes 5 nomor 37, Tuhan yang mengutus aku, tidak pernah kau lihat wajahnya, suaranya tidak bisa kamu dengarkan. Laisa kamitslihi syai'. Oke, selesai kita di sana. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang Islam, jangan kau mengikuti ajaran misionaris Kristen. Demikian. Yang nyuruh ikutin siapa? Mau percaya Al-Quran, mau percaya apa, bodo amat. Silakan Pak Horizon. Pak Horizon ada yang baru di sini, kita sapa dulu kepada Pak Horizon. Juma. Silakan Pak Horizon. Juma. Bang Juma. Iya, Paman. Ya. Yang mengutus kamu memberitakan Alkitab ini siapa? Yang mengutus saya untuk memberitakan daripada kitab Anda adalah Al-Qur'anul Karim. Illal ladzina zalamu minhum. Apakah mengutus kamu? Nangis. Lawan saya pakai ilmu, jangan kayak Amora cuma bisa curhat. Mau membantah, kena dalil kitabnya, tidak membantah, terbukti kebenaran, ya curhat. Itulah tujuan kamu mempelajari Alkitab. Iya kan? Saya tidak perlu mempelajari Bible. Saya hanya membacanya saja karena saya tahu itu bukan firman Tuhan. Sekarang saya sudah tahu tujuan kamu mempelajari Alkitab. Untuk menyadarkan umat Islam agar jangan murtad. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena agama Kristen itu adalah agama yang mengajarkan kemudian diberitakan dan diajarkan kepada orang lain meskipun orang itu sudah punya agama. Itulah agama Kristen. Suma. Halo Suma. Kok naik pada Halo Kak Ros. Iya Suma, kabar. Satpam bagaimana kabar? Baik, alhamdulillah semua aman terkendali.
Saya, pertanyaan saya singkat saja. Jelaskan Ya. Allah SWT itu roh atau zat. Kalau Baik. zat tidak berwujud kan? Ya. Baik, oke. Baru Saya- Muhammad itu diperintahkan untuk, jawab saya, Muhammad diperintahkan untuk menyembah Tuhan di Mekah. Itu siapa Tuhan di Mekah? Oke, Katanya sama baik. dengan Israel, sama dengan Oke. Kristen. Goblok kau. Baik. Nanti siap ditanya ya tukang beca ya. Kenapa Tukang begitu? beca ya. Kenapa begitu? Amora, lihatlah ini. Lihatlah itu pengikut agama Amora, lihatlah. Jadi ini yang mau menghentikan kami untuk berdialog agama, untuk membahas agama kamu. Tidak mungkin. Selama kalian masih kerasukan setan, kami tidak akan pernah berhenti. Sampai nyawa kami lepas dari raga, tidak akan pernah bisa Bang Zuma dihentikan untuk memberitakan kebenaran. Percaya itu. Saya kasih. Siapakah Allah Subhanahu wa taala itu? Di dalam kitab saudara diterangkan begini. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi raja segala zaman. Siapa ini? Malikin Nas. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahas Al-Quran aja. Allah yang kekal. Nih, Mengutuk 1 Alkitab. Timotius 1 nomor 17. Allah yang kekal. Siapakah Allah yang kekal itu? Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat yang tak nampak. Siapakah hakikat yang tak nampak itu? Allah Udah ya, Subhanahu wa taala. ngomongin aku aja, Yang bosan. Maha Esa, yang Maha Esa, dialah yang Maha Esa, Allah Awas, turun aku Subhanahu wa aja. taala. Bosan aku. Ini Udah turun sendiri aja kalau mau daripada curhat-curhat. ini enggak cocok dengan Tuhan Anda Yesus, enggak cocok. 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Siapa ini? Yesus? Bukan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Siapa ini? Yesus? Bukan. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia tidak pernah melihat dia. Siapa dia? Yesus? Bukan. Allah Subhanahu wa taala. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Siapa ini? Yesus? Bukan. Allah Subhanahu wa taala. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Siapa yang maha kekal? Yesus? Bukan. Allah Subhanahu wa taala. Jadi 1 Timotius 6 nomor 16 sedang memperkenalkan Tuhannya umat Islam, Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan dan menyimak diskusi. Ini lumayan panas lah ya. Teman-teman boleh memberikan komentar dan mungkin bisa juga mengulang supaya dapat belajar dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh apologetik Kristen dan juga apa yang disampaikan oleh Ustaz Zuma. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, satu berkat atau kebahagiaan atau tanggung jawab bagi kita bahwa kita harus memberikan pertanggungjawaban terhadap iman kita mengenai iman kita yang mungkin disalahpahami atau dipertanyakan atau diajarkan salah, ditafsirkan salah dengan kebenaran yang sejati, yaitu melalui Alkitab. Zaman ini zaman bagaimana banyak orang sangat suka membahas Alkitab. Kita melihat tayangan-tayangan di media bahwa para muslim atau para mualaf atau ustadz-ustadz sudah lebih doyan membahas Alkitab dibandingkan membahas kitab suci mereka sendiri. Kalau mereka sudah membahas dengan tafsiran-tafsiran mereka, apalagi para polemikus dan juga para mualaf, mereka menafsirkan seenaknya sendiri. Maka tujuan kita adalah untuk meluruskan dan mempertanggungjawabkan supaya bola-bola liar yang ditampilkan oleh narasi-narasi tafsiran-tafsiran liar itu tidak membuat orang menjadi buta selama-lamanya. Wow, walaupun sebenarnya Alkitab itu sudah benar-benar terbukti, sudah fakta sejarah, walaupun dipertanyakan itu tidak mungkin dapat digeser kebenarannya. Oke? Nah, teman-teman, kita kembali ke topik apa yang dibahas atau kita putar barusan. Ya, teman-teman, jika ada masukan atau pendapat, silakan tulis di kolom komentar supaya saya juga bisa belajar dari komentar teman-teman. Nah, kalau kita mendengar ya teman-teman, kalau kita mendengar apa yang menjadi respon daripada Ustadz Zuma atas pertanyaan dari apologetik Kristen ini, maka sangat disayangkan bahwa jawaban-jawaban itu hanya untuk menertawakan dirinya sendiri. Hanya karena dasar definisi atau definisi istilah menggunakan Islam atau Muslim, penundukan kepada Allah, maka semua nabi mulai Adam, Musa, Ibrahim dan lain sebagainya menjadi Islam Muslim. Hal ini sangat disayangkan ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang disodorkan oleh apologetik Kristen ini dibuat oleh Ustadz Zuma mengarang bebas yang justru membuktikan bahwa Islam di dalam di masa-masa Adam, Musa dan lain sebagainya, nabi-nabi sebelumnya itu tidak ada. Maka kalau dibilang oleh karena dasar penundukan istilah itu, maka sungguh sangat prematur narasinya, argumentasinya. Kenapa prematur? Karena tidak ada yang dapat membuktikan bahwa di zaman para nabi, mulai dari Adam, walaupun Adam bukan nabi ya, Musa, tidak ada yang dapat membuktikan mereka beragama Islam atau menjadi Islam. Tapi kalau misalnya masuk ke dalam satu definitif Islam itu sendiri atau Muslim, maka Anda menyimpulkan bahwa Islam sudah ada sejak dahulu, itu kan sungguh prematur sekali. Maka harus ada yang dapat membuktikan itu. Kalau memang Islam itu sudah ada, Quran sudah ada di zaman Musa, maka sewajarnya atau simpelnya harusnya Musa tidak menerima lagi Taurat. Kan benar sekali itu argumentasi daripada apologetik Kristen ini. Nggak usah deh kita misalnya panjang lebar atau berpikir keras. Kalau memang
Quran atau Islam sudah ada di zaman para rasul lagi, para nabi Musa lah saya bilang, Ibrahim gitu, maka Musa tidak mungkin lagi menerima Taurat. Kalau sudah ada Quran atau sudah ada Islam atau dia menganut Islam, maka argumentasi prematur ini tidak perlu capek-capek mencari literatur, itu terbantah sendiri. Uang Quran atau Nabi Muhammad SAW sang baginda itu baru hadir atau baru datang, Islam baru datang di abad 67. Lalu zaman Musa itu jauh sekali, ribuan tahun. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenal Quran? Itu jelas tuh. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh apologet Kristen ini. Mereka tidak mengenal Quran. Jangankan mereka, Yesus sendiri pun tidak mengenal Quran. Ya, tidak mengenal Quran. Jadi kalau kita mau melihat secara total, secara gamblang, ayolah jujur. Tidak ada salahnya kalau Anda mengatakan, ya, agama kami lahir datang melalui pada abad ke-7 waktu sang baginda. Lalu kami tak mentaatinya, maka kami mengikuti perintahnya. Pede sajalah berdiri di dalam keyakinan Anda. Itu aja intinya. Jangan apa itu namanya, comot sana, nyantolkan di sana ya toh, supaya semakin kuat. Nggak boleh gitu ya. Berkeyakinan itu, kalau kamu anggap keyakinanmu itu benar, pasti maka kamu harus tepat berdiri ketika dia lahir kapan gitu loh. Jangan karena definitif maka dinarasikan atau diargumentasikan, oh sudah ada di zaman Musa, sedangkan Musa mendapatkan Taurat. Bagaimana nyambungnya ketika mereka sudah menjadi Islam, Taurat datang? Nggak cocok begitu ya. Nah, teman-teman Kristen, mari terus belajar firman Tuhan, karena ada banyak saat ini orang-orang yang sangat mencocok segala macam gitu ya, supaya kelihatan masuk akal, ternyata tidak masuk akal. Jadi apapun yang disampaikan oleh Ustadz Juma ini merupakan argumentasi prematur yang mudah dibantah tanpa literatur. Ya, tanpa literatur. Mudah dibantah, mudah dilawan argumentasinya. Dan di sini teman-teman, dia tidak perlu mempraktekkan besar suaranya, nggak ada artinya, karena dengan sendirinya dia dihajar oleh argumentasinya sendiri. Teman-teman, mari cerdas, tidak usah kepanasan, karena kita meluruskan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Lakum dinukum, seperti yang Anda imani ya, lakum dinukum waliyadin ya gitu ya. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kalau memang Anda berpercaya Quran, hadis dan lain sebagainya, ya imanilah itu, tanpa mencomot-comot atau mencampur adukkan, apalagi sampai bermimpi ke Musa, ke Adam, Musa, Ibrahim dan lain sebagainya. Jauh sekali ya. Itu tidak ada literatur yang dapat membuktikan bahwa mereka beragama Islam. Kalau karena definitif, ya semua orang bisa menyamakan. Oke? Semoga cerdas, tidak perlu kepanasan. Mari kita terus mencerdaskan banyak orang, mencerdaskan umat dengan argumentasi-argumentasi yang valid. Oke? Sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya.